Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah operasi hitung pecahan. Nah, operasi hitung pecahan itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah penjumlahan. Yang kedua adalah pengurangan. Dan yang ketiga adalah perkalian. Yang keempat adalah pembagian. Nah, hari ini kita akan belajar operasi hitung pecahan untuk penjumlahan dulu. Ya, untuk penjumlahan dulu. Sebelum kita belajar tentang penjumlahan pecahan, Ibu ingin memperkenalkan kepada kalian tentang pecahan, konsep tentang pecahan. Nah, anak-anak lihat di sini, ini satu buah terung ya. Satu buah terung ini kalau Ibu belah menjadi 2, berarti dia sudah jadi setengah-setengah ya. Kalau bahasa sehari-hari kita bilang setengah-setengah. Dalam pelajaran matematika kita biasa menulisnya 1/2 atau sering juga kita bisa baca 1/2. Jadi yang tadinya 1 dia sudah terpecah, dia sudah terbelah menjadi 2. Ini kan ada setengahnya, ada 2 bagian kan, jadi satu ini satu ini. Nah, berarti kalau digabung atau dalam pelajaran matematika kita jumlahkan 1/2 tambah 1/2. 1/2 tambah 1/2. Nah, sekarang yang dijumlahkan adalah pembilangnya. Ini pembilangnya. Pembilangnya itu 1 dan 1 ini. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Sementara di bawah garis ini kita sebut sebagai penyebut. Nah, penyebut ini dia tidak dijumlahkan, dia hanya dipindahkan atau digeser saja. Iya. Sehingga 1/2 tambah 1/2 ini sama dengan 2/2. 2/2 atau bisa juga kita sebut 2/2. 2/2 itu sama dengan 1. Oke, baik. Nah, selanjutnya contoh berikut. Ini juga ibu guru bisa belah lagi, yang tadinya sudah jadi 2 bagian, masing-masing ibu guru belah lagi. Ya, ini. Dia jadi 2 bagian lagi. Sebelah lagi jadi 2 bagian lagi. Nah, berarti dari 1 tadi terpecah-pecahkan menjadi, dia sudah menjadi 4 bagian. Lihat ini, 1, 2, 3, 4. Jadi dari 1 tadi dia sudah jadi 4 bagian. Nah, dalam pelajaran matematika 1 yang dibagi menjadi 4 itu kita menulisnya 1/4 ya. Kalau kita gabung atau dijumlahkan berarti 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4. Karena dia ada 4 bagian. Ini 1/4 toh, tambah 1/4-nya toh, tambah lagi 1/4 sampai selesai. Ini ibu guru licin, tidak bisa ini. Tidak bisa saya gantung, jadi biar sudah. Oke, nah sekarang sudah selesai. Di bawah ini juga penyebutnya sama kan? Coba perhatikan ini. Penyebutnya ini 4, 4, 4, 4 kan? Penyebutnya sudah sama. Nah, yang harus kita lakukan sekarang adalah menjumlahkan pembilang. Di atas garis itu disebut pembilang, sedangkan di bawah garis itu disebut penyebut. Jadi tinggal kita jumlahkan. 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 1 sama dengan 3, 3 tambah 1 sama dengan 4. Sehingga 4
per 4. 4 per 4 atau bisa kita sebut 4 bagi 4 sama dengan 1. Oke. Jadi untuk penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama berarti dioperasikan dengan cara menjumlahkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya itu tinggal digeser. Itu kesimpulannya. Pertanyaannya begini, Bu Guru, bagaimana kalau penjumlahan pecahan yang tidak sama penyebutnya? Baik, untuk itu Ibu akan jelaskan juga penjumlahan yang berpenyebut tidak sama. Untuk pecahan yang berpenyebut tidak sama, ini Ibu Guru akan kasih contoh. Kalau di dalam buku itu dia kasih contoh 2 per 3 tambah 1 per 4. Oke. Perhatikan, untuk penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama, yang pertama kali diperhatikan itu adalah penyebutnya. Penyebutnya dulu. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, tadi Ibu Guru bilang langsung dijumlahkan, dia punya pembilang. Tetapi kalau penyebutnya tidak sama, maka langkah yang harus kita ambil adalah menyamakan penyebut terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara menyamakan penyebut dari kedua bilangan tersebut? Yang ada sekarang adalah 3 dan 4. Caranya bagaimana? Kita buat kelipatan. Yang kita dalam pelajaran matematika kita kenal dengan KPK. KPK itu adalah disingkat dari kelipatan persekutuan terkecil. Lipat, persekutuan. Persekutuan itu artinya yang sama. Terkecil, berarti kita pilih bilangan yang paling kecil. Nanti kita akan lihat. Mari kita lihat kelipatan 3. Nah, ada. Berarti kita mulai dari 3 dilipat lagi, itu sama dengan kita hitung menjumlahkan, tambah 3 lagi berarti 6, tambah 3 lagi 9, tambah 3 lagi 12, tambah 3 lagi 15. Kita sampai saja dulu di situ. Sekarang yang berikut adalah kelipatan 4. Kelipatan 4 berarti mulai dari 4, 8, tambah 4 lagi 12, tambah 4 lagi 16. Oke, sampai di sini. Sekarang perhatikan bilangan mana yang sama, yang kita temukan pada kelipatan 3 dan kelipatan 4. Di sini yang kita temukan adalah 12. Nah, ini 12. Oke. Berarti KPK dari 3 dan 4 ini adalah 12. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa kebetulan saja pembilangnya ini kalau dikali 3 kali 4 sama dengan 12. Tapi jangan cenderung mengerjakan dengan cara ini karena tidak semua penyebut ditemukan seperti ini. Oke. Nah, sekarang karena kita sudah menemukan KPK-nya, ini cara yang pertama yang Ibu Guru sampaikan dulu. Cara yang pertama itu bisa kita menggunakan perkalian silang. Nah, jadi perkalian silang itu seperti begini. 2 kali 4 dan 3 kali 1. Itu cara yang pertama. Jadi 2 kali 4 terlebih dahulu karena di sini dia punya posisi di depan. 2 kali 4 per 12. 12 ambil dari mana? Ambil dari KPK tadi. Nah, ditambah, tanda tambah ini digeser ke sini. 3 kali 1 per 12. Oke. Sekarang tinggal kita kalikan hasilnya sini. 2 kali 4 sama dengan 8 per 12 tambah 3 kali 1 sama dengan 3 per 12.
tinggal kita jumlahkan 8 tambah 3. Karena tadi sudah bilang penyebutnya sudah sama, maka yang dijumlahkan adalah pembilangnya. Jadi 8 tambah 3 itu sama dengan 11. Jadi 11 per 12. Nah, itu cara yang pertama. Tadi saya sudah janji cara yang pertama. Kalau sudah disimak baik-baik cara yang pertama, sekarang ibu guru juga ingin menjelaskan lagi cara yang kedua. Karena jangan sampai dalam perjalanan menyelesaikan soal lalu menemukan cara yang kedua, tapi ini bagaimana caranya tidak seperti yang ibu guru jelaskan. Nah, makanya saya akan menjelaskan cara yang kedua, sehingga kalau nanti misalnya menemukan soal yang tidak bisa dikerjakan dengan perkalian silang, maka ada cara yang kedua. Baik, cara yang kedua ini nanti saya menggunakan contoh lain. Contoh yang kedua. Oke. Contoh kedua ini seperti 1/6 tambah 3/4. Oke. Sama. Langkah yang pertamanya tetap saja kita perhatikan penyebut. Penyebutnya belum sama kan? Ini 16, 14. Berarti dia belum sama. Ya, karena belum sama, kita tetap menyamakan penyebut terlebih dahulu. Caranya adalah menggunakan KPK seperti yang tadi. Nah, kita lihat dulu kelipatan 6. Berarti 6, 12, 18 tambah 6 tambah 6 ya, 24. Terus yang berikut kelipatan 4. Kelipatan 4 nih sama deh 4 tambah 4 lagi 8 tambah 4 lagi 12 tambah 4 lagi 16. Oke. Coba disimak dengan baik. Angka yang sama yang terdapat pada kelipatan 4 dan 6 adalah 12. Ya. Tetapi kalau di atas itu kan kalau dikalikan 3 kali 4 sama dengan 12. Tapi kalau di bawah 6 kali 4 kan bukan sama dengan 12, tapi dia sama dengan 24. Nah, kalau begini bagaimana caranya? Kan kita tidak menggunakan perkalian silang. Maka caranya adalah KPK yang sudah kita temukan tadi 12 itu, sabar ya ibu guru buat pembatasnya dulu. 12 itu dibagi 6 dikali 1. 12 dari mana? 12 dari KPK, 6 dari penyebut, 1 dari pembilang. Jelas? Nah, sekarang 12 ini karena kita sudah temukan tadi, jadi kita buat begini dulu. Oke, per 12 tambah 12 bagi penyebut yang kedua adalah 4. Jadi bagi 4 baru kali 3 per 12. Nah, itu langkah yang kedua. Sekarang tinggal kita ini lihat hasilnya. Cari hasilnya. Sama dengan kita bagi dulu 12 bagi 6 kan sama dengan 2. 2 kali 1 ini sama dengan 2 kan? 2 kali 1 sama dengan 2. Berarti di sini hasilnya toh ini hasilnya di sini. Hasilnya tadi kan saya ulang ya. 12 dibagi 2 sama 12 bagi 6 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi di sini dia punya hasilnya adalah 2 per 12 tambah 12 bagi 4 sama dengan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi 9 per 12. Oke. Sekarang simak dengan baik. Penyebutnya sudah sama kan? Ya, karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita
jumlahkan pembilang. Pembilangnya di sini adalah 2 dan 9. Jadi 2 tambah 9 sama dengan 11 per 12. Itu adalah cara yang kedua. Apabila kalian menemukan pembilang yang dikalikan berbeda jumlahnya dengan KPK yang ditemukan, maka gunakanlah cara yang kedua untuk menyelesaikan soal seperti pada contoh yang kedua. Oke, baik anak-anak, terima kasih karena sudah menyaksikan video pembelajaran yang telah Ibu sampaikan, dan kalian silakan mengerjakan tugas dari buku kalian halaman 5 bagian asik mencoba. Ada 10 nomor. Yang pertama adalah lengkapi pecahan-pecahan senilai di bawah ini, dan yang kedua adalah kerjakan penjumlahan pecahan di bawah ini. Oke? Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Semangat belajar ya nak. Selamat pagi semua. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian agar kita boleh sukses ke depan. Sekian dan terima kasih.